Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naila Rahma dengan NIM 13026250060. Dan dalam video ini, saya akan membahas tentang rangkaian listrik untuk memenuhi nilai tugas proyek dalam mata kuliah Fisika Dasar 2. Nah, jadi dalam video rangkaian listrik ini, saya akan membahas tentang yang pertama, komponen rangkaian listrik. Lalu, yang kedua, tentang jenis dan contoh penerapan rangkaian listrik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lalu berikutnya yang ketiga, kita akan membahas salah satu hukum yang berhubungan dengan rangkaian listrik ini, yaitu hukum Ohm. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang soal-soalnya. Nah, jadi sebelum masuk ke komponen-komponen rangkaian listrik, aku ingin membahas tentang rangkaian listrik itu terlebih dahulu. Jadi, apa sih rangkaian listrik itu? Nah, rangkaian listrik adalah sebuah rangkaian atau lintasan untuk mengalirkan arus listrik dari sumber energi ke berbagai komponen yang terhubung. Secara fundamental, sebuah rangkaian listrik didefinisikan sebagai sebuah sistem lintasan tertutup yang dirancang secara sistematis untuk memfasilitasi pergerakan muatan listrik atau elektron dari sumber energi potensial menuju berbagai komponen beban yang saling terintegrasi. Keberhasilan distribusi energi dalam lintasan ini sangat bergantung pada integritas koneksi antar komponennya, yang dimana setiap elemen berperan dalam menentukan karakteristik aliran arus. Melalui pemahaman terhadap hukum-hukum fisika dasar seperti hukum Ohm dan hukum Kirchhoff, kita dapat menganalisis bahwa energi listrik ini dapat dikonversi secara efisien menjadi energi panas, kerja mekanik, ataupun sinyal informasi yang menjadi tulang punggung bagi operasionalitas teknologi modern di zaman ini. Berikutnya, saya akan membahas tentang komponen utama dalam rangkaian listrik. Dalam membangun sebuah sistem elektronika yang fungsional, kita harus memahami peran spesifik dari setiap instrumen atau komponen yang terlibat. Nah, komponen yang pertama adalah baterai atau sumber tegangan. Nah, baterai di sini bertindak sebagai jantung dari rangkaian yang menyediakan gaya gerak listrik atau yang kita singkat menjadi GGL. Komponen ini menciptakan beda potensial di antara dua titik yang memberikan tekanan atau dorongan awal bagi elektron untuk mulai bergerak. Tanpa adanya energi potensial dari si baterai ini, muatan listrik akan tetap statis dan tidak akan ada aliran arus yang tercipta. Lalu yang kedua ada saklar. Di sini, saklar berfungsi sebagai mekanisme kendali utama yang menentukan status operasional rangkaian. Saklar terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada saklar tertutup dan saklar terbuka. Saklar tertutup berada pada saat saklar di posisi on atau menyala. Nah, saklar ini menciptakan rangkaian tertutup yang mengizinkan arus listrik mengalir. Sedangkan pada saat saklar terbuka, yaitu di saat saklar posisi off atau mati, saklar menciptakan rangkaian terbuka yang secara instan menghentikan pergerakan elektron demi alasan fungsional maupun keamanan. Lalu yang berikutnya ada resistor atau hambatan. Resistor merupakan komponen pasif yang memegang peranan krusial dalam regulasi sistem. Berdasarkan hukum Ohm, resistor berfungsi untuk membatasi jumlah arus yang mengalir agar tetap berada di dalam batas aman bagi komponen sensitif lainnya. Selain itu, resistor digunakan untuk menciptakan penurunan tegangan yang spesifik dengan memastikan bahwa setiap bagian dari rangkaian menerima distribusi energi sesuai dengan spesifikasi teknisnya. Lalu yang terakhir ada konduktor atau penghantar. Nah, di sini konduktor umumnya berupa kabel tembaga dengan tingkat kemurnian tinggi yang berfungsi sebagai jalur bagi arus listrik. Media ini dipilih berdasarkan sifat konduktivitasnya yang tinggi, yang berarti memiliki hambatan jenis yang sangat rendah. Tugas utama dari konduktor ini adalah memastikan elektron dapat mengalir dari satu komponen ke komponen lainnya dengan kehilangan energi yang seminimal mungkin. Selanjutnya, saya akan membahas tentang jenis-jenis rangkaian listrik. Nah, rangkaian yang pertama yaitu rangkaian seri.
Coba kita bayangkan, terdapat sebuah rangkaian listrik tapi hanya terdiri dari satu jalur saja dan tanpa persimpangan. Nah, dalam sistem ini, elektron dipaksa untuk melewati setiap komponen satu persatu secara berurutan. Dikarenakan hanya tersedianya satu jalur tunggal bagi arus listrik untuk mengalir, maka terciptalah sebuah ketergantungan mutlak antar komponen. Kelemahan paling nyata dari sistem ini yaitu terletak di efek dominonya. Jika salah satu komponen terputus, misalnya karena satu lampu pijar terbakar ataupun kabel longgar, maka seluruh aliran listrik akan terhenti seketika. Rangkaian ini dapat berubah menjadi rangkaian terbuka yang melumpuhkan sistem secara keseluruhan. Kita sering menemukannya pada perangkat sederhana yang mementingkan efisiensi biaya produksi, misalnya seperti komponen internal di dalam senter. Rangkaian yang berikutnya yaitu rangkaian paralel. Rangkaian ini dirancang untuk memberikan kebebasan operasional. Di rangkaian ini, arus listrik tidak hanya memiliki satu jalur, melainkan terbagi ke dalam beberapa cabang yang independen. Setiap perangkat memiliki, kita anggaplah sebagai pintu masuk dan pintu keluar energinya sendiri untuk menuju ke sumber daya. Keunggulan utama dari rangkaian ini yaitu terletak pada ketangguhannya. Misalkan, jika satu lampu di ruang tamu terputus, maka lampu di dapur dan perangkat elektronik lainnya akan tetap berfungsi tanpa adanya gangguan sedikit pun. Fleksibilitas inilah yang menjadi alasan utama mengapa instalasi listrik di rumah, gedung perkantoran, hingga industri menggunakan sistem paralel. Sistem ini memungkinkan kita memiliki kontrol penuh atas setiap perangkat secara mandiri tanpa harus mengorbankan stabilitas energi di bagian rumah lainnya. Lalu berikutnya kita akan masuk ke contoh penerapan rangkaian listrik. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, rangkaian listrik di sekitar kita biasanya menggunakan kombinasi seri dan paralel, tergantung pada tujuan penggunaannya. Contoh penerapan rangkaian listrik di kehidupan sehari-hari itu misalnya, yang pertama ada instalasi listrik rumah tangga. Nah, ini menggunakan rangkaian paralel. Lalu yang kedua ada sistem keamanan rumah yang menggunakan rangkaian seri. Yang ketiga ada jaringan distribusi tenaga listrik atau power grid. Nah, ini menggunakan rangkaian paralel. Lalu yang terakhir ada senter yang menggunakan rangkaian seri. Berikutnya kita akan membahas tentang rumus hukum Ohm. Hukum Ohm adalah pilar utama dalam studi elektrodinamika. Tanpa pemahaman yang kuat mengenai rumus ini, kita tidak akan bisa merancang sistem kelistrikan yang aman, mulai dari sirkuit handphone hingga instalasi listrik dalam satu gedung. Berdasarkan visual segitiga pada slide ini, terdapat 3 variabel yang saling mengunci satu sama lain. Yang pertama yaitu ada tegangan dengan satuannya yaitu volt. Tegangan ini sering disebut juga dengan beda potensial. Tegangan ini berfungsi sebagai tekanan atau dorongan yang memaksa muatan listrik untuk bergerak. Tanpa ada beda potensial di antara dua titik, elektron tidak akan pernah mengalir. Lalu yang berikutnya ada arus dengan satuannya yaitu ampere. Arus ini merupakan representasi dari jumlah muatan listrik yang mengalir melalui suatu titik dalam satuan waktu. Jika tegangan adalah dorongannya, maka arus adalah aliran nyatanya. Variabel yang terakhir adalah hambatan, dengan satuannya yaitu ohm. Sesuai dengan namanya, variabel ini berfungsi menghambat atau merintangi laju aliran arus. Setiap material memiliki nilai hambatan yang berbeda. Misalkan, isolator memiliki hambatan tinggi, sementara konduktor seperti tembaga memiliki nilai hambatan yang sangat rendah. Berikutnya, kita akan membahas tentang contoh soal dari rangkaian listrik. Nah, di sini sudah terdapat gambar dari rangkaian listrik seri paralel, atau kita sebut juga dengan rangkaian gabungan. Nah, rangkaian ini memiliki tegangan sebesar 20 volt. Lalu, terdapat nilai hambatan di setiap masing-masing rangkaiannya, untuk di rangkaian paralel dan juga untuk di rangkaian seri. Lalu yang ditanyakan dari soalnya, yang pertama, ada berapakah I totalnya? Lalu yang kedua, kita harus menghitung tegangan di R4. Untuk mencari I total, pertama-tama kita harus menjumlahkan nilai R paralelnya terlebih dahulu. Lalu kita akan jumlahkan dengan nilai R dari rangkaian serinya.
rumus yang akan kita gunakan yaitu 1 per R paralel atau kita singkat menjadi 1 per RP. Nah, di 1 per RP ini isinya terdapat 1 per R1 ditambah dengan 1 per R2 ditambah dengan 1 per R3. Lalu kemudian kita akan mensubstitusikan semua nilai-nilainya. Maka menjadi 1 per 6 ditambah 1 per 12 ditambah dengan 1 per 4. Untuk menjumlahkan pecahan ini, kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Sehingga didapatkan yaitu 2 per 12 ditambah dengan 1 per 12 ditambah lagi dengan 3 per 12. Total keseluruhannya yaitu menjadi 6 per 12. Nah, berarti nilai dari rangkaian paralel yaitu 12 dibagi 6 dan hasilnya adalah 2 ohm. Lalu, untuk soal yang kedua, kita diminta untuk menghitung tegangan di R4-nya. Untuk mencari nilai tegangan di R4, hal pertama yang harus kita lakukan adalah dengan menjumlahkan seluruh nilai R. Nah, berarti R total adalah nilai dari R paralel ditambah R4 ditambah dengan R5. Hasilnya yaitu 10 ohm. Lalu kemudian kita akan mencari I total dengan menggunakan rumus V per R total. Kita masukkan nilainya 20 per 10 dan akan menghasilkan 2 ampere. Kemudian, kita dapat menghitung nilai dari tegangan di R4 dengan cara mengalihkan nilai dari I total dikali dengan R4. Kita substitusikan dulu nilainya ke persamaan. I total tadi yang setelah kita cari yaitu 2 ampere dikali dengan nilai dari R4 yaitu 3 ohm. Maka 2 ampere dikali 3 ohm hasilnya adalah 6 volt. Mungkin cukup sampai di sini saja penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.